Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan diskusi akhir kami dalam tugas visi komputer yang berjudul Deteksi Penyakit pada Daun Pohon Mangga dengan menggunakan metode YOLO V8. Bersama anggota yaitu Franciscus Saverius Marulitua Sihombing, Bima Arya Prayoga, dan Filipi Kartivo Pasaribu. Berawal dari pengumpulan data, di sini kami mendapatkan dataset, kumpulan dataset dari RoboFlow, yang di mana kami mendapatkan total 1.000 gambar citra dari daun yang terkena penyakit. Yang kedua, di sini kami juga sudah memisahkan dan melabeli setiap gambar citra yang sudah disediakan. Dalam menentukan teknik atau algoritma yang paling tepat untuk mendeteksi penyakit pada daun mangga, kami menggunakan topik deep learning, khususnya untuk menyesuaikan dengan algoritma kami, yaitu YOLO. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menggunakan deep learning dalam proyek kami. Untuk proyek ini, kami mengumpulkan dataset citra daun mangga yang mengandung berbagai penyakit dari internet. Dari total 1.000 citra yang kami kumpulkan, 697 citra digunakan untuk training, 104 citra digunakan untuk testing, dan 199 citra digunakan untuk validasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Filipi Kartivo Pasaribu. Baik, terima kasih kepada teman saya Bima. Di sini saya akan menjelaskan tentang pre-processing data. Yang pertama, pre-processing citra dengan menggunakan penajaman citra atau Laplacian. Alasan kami menggunakan penajaman citra atau Laplacian filter yaitu karena merupakan salah satu teknik dalam pengolahan citra yang digunakan untuk mendeteksi TP atau edge detection pada sebuah gambar. Kami memiliki kode program tentang Laplacian filter sebagai berikut ini. Di sini kami sudah menerapkan kode program tentang Laplacian filter. Berikut adalah kode program yang kami sudah buat. Dan setelah dijalankan kode program ini, kami menghasilkan matriks 15x15. Ini adalah matriks sebelum dipertajam. Dan setelah itu, kami juga menghasilkan hasil setelah dipertajam sebagai berikut. Oke, lanjut yang kedua, pre-processing citra. Di sini kami menggunakan edge detection. Dan kami juga sudah menekan kode program yang bisa kita lihat sebagai berikut. Berikut adalah kode program dari edge detection. Setelah kode program ini kami jalankan, kami menghasilkan dua gambar dan matriks. Berikut gambar yang belum dipertajam dan ditemukan garis tepinya. Dan berikut adalah gambar yang sudah dipertajam dan ditemukan garis tepinya. Dan di sini juga kami menghasilkan matriks 15x15 sebagai berikut. Adalah matriks yang sebelum dan ini adalah matriks yang sudah dipertajam. Lanjut saya membawakan. Yang ketiga, kami menggunakan preprocessing citra menggunakan deteksi fitur ORB dengan kode program sebagai berikut. Yang di mana saya memecah kode program berikut ini dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, kami mengimpor pustaka yang diperlukan, seperti import CV2, import NumPy, dan import Matplotlib. Dengan keterangan, CV2 adalah pustaka OpenCV yang digunakan untuk pengolahan gambar dan video. NumPy, pustaka untuk komputasi numerik yang efisien. Matplotlib, pustaka untuk visualisasi grafis. Yang kedua adalah untuk membaca dan mengkonversi gambar. Dengan keterangan, CV2 Imret memuat gambar daun mangga dari file. CV2 CVT Color Image mengonversi gambar berwarna ke skala abu-abu.
Deteksi fitur seringkali lebih efisien pada gambar skala abu-abu karena hanya menggunakan satu kanal warna. Yang ketiga, inisialisasi detektor ORB. Dengan keterangan CV2 ORB grid membuat objek detektor ORB yang akan digunakan untuk mendeteksi dan mendeskripsikan fitur pada gambar. Yang keempat, mendeteksi titik kunci dan menghitung deskriptor sebelum pemrosesan. Dengan keterangan ORB detect Greynon mendeteksi titik-titik kunci dalam gambar skala abu-abu. ORB compute menghitung deskriptor untuk titik-titik kunci yang terdeteksi. Deskriptor adalah vektor yang mewakili fitur lokal di sekitar tiap titik kunci. Yang kelima, matriks 15x15 deskriptor sebelum pemrosesan. Dengan keterangan memeriksa apakah ada deskriptor yang dihitung memiliki setidaknya 15 baris dan kolom, menampilkan submatriks 15x15 dari deskriptor sebelum pemrosesan untuk memberikan gambaran awal tentang fitur yang terdeteksi. Yang keenam, menggambar titik kunci pada gambar sebelum pemrosesan. Dengan CV2 Draw Key Points menggambar titik kunci yang terdeteksi pada gambar asli yang digunakan untuk menggambar lingkaran di sekitar titik kunci yang menunjukkan ukuran dan orientasi fitur. Yang ketujuh, ada mendeteksi kunci dan menghitung deskriptor setelah pemrosesan. Dengan keterangan, mendeteksi ulang titik-titik kunci dan menghitung deskriptor setelah beberapa pemrosesan gambar. Dengan catatan dalam kode ini tidak ada pemrosesan tambahan yang dilakukan antara deteksi pertama dan kedua, tetapi bagian ini juga bisa digunakan setelah menerapkan metode pemrosesan tambahan. Yang kedelapan, menampilkan matriks 15x15 deskriptor setelah pemrosesan. Dan keterangan menampilkan submatriks 15x15 dari deskriptor setelah pemrosesan untuk membandingkan perubahan fitur yang terdeteksi sebelum dan sesudah pemrosesan. Yang 9, menggambar titik kunci pada gambar setelah pemrosesan. Dengan keterangan menggambar titik kunci yang terdeteksi setelah pemrosesan pada gambar asli untuk membandingkan visualisasi fitur sebelum dan sesudah pemrosesan. Yang ke-10, menampilkan hasil deteksi titik kunci. Dengan keterangan menggunakan matplotlib untuk menampilkan gambar dengan titik kunci yang terdeteksi sebelum dan setelah pemrosesan. Ini memberikan perbandingan visual untuk menganalisis efektivitas deteksi fitur. Yang terakhir, menampilkan gambar asli. Dengan keterangan menampilkan gambar asli tanpa titik kunci untuk memberikan konteks visual terhadap hasil deteksi fitur, dengan hasil sebagai berikut. Dan juga menghasilkan matriks 15x15 sebagai berikut. Akan saya lanjutkan untuk tahapan algoritma dan tahapan pengujian. Nah, tahapan algoritma pertama itu kami menentukan direktori untuk menyimpan hasil implementasi dari model yang sudah kami buat. Yang kedua, kami menggunakan Ultralytics sebagai library untuk YOLO P8. Yang ketiga, kami menyiapkan dataset yang sudah kami lakukan pre-processing dari RoboFlow. Yang keempat, dataset tersebut akan kami lakukan training dengan epoch sebesar 10. Selanjutnya ke tahapan pengujian. Nah, untuk tahapan pengujian ini kami menggunakan confusion matrix. Berdasarkan confusion matrix tersebut, untuk kelas daun sehat 48% sampel terdeteksi sebagai daun sehat dengan benar. 2 sampel sebagai kutu putih dan 9 sampel sebagai background. Untuk grafik hasil training didapatkan bahwa presisi sebesar 0,88 dan recall sebesar 0,90. Berikut gambar yang sudah kami lakukan training dengan algoritma kami dengan bounding box. Nah, apa kesimpulan dari proyek kami? Kesimpulannya itu hasil pelatihan model YOLO P8 untuk deteksi penyakit pada daun mangga
menunjukkan nilai MAP sebesar 93% dan F1 skor sebesar 88%. Dengan menggunakan jalur P8, proyek ini menempatkan kelebihan dari pendekatan fitur dan deep learning untuk deteksi penyakit pada dan pemangga. ORB memberikan kemampuan deteksi fitur yang cepat dan efisien, dan sementara YOLO memberikan deteksi objek yang akurat dan real time. Kombinasi inilah yang memastikan deteksi yang lebih robust, efisien, dan akurat, yang sangat penting untuk aplikasi pertanian dalam meningkatkan produktivitas dan kesehatan tanaman. Sekian dari proyek yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera buat kita semua.